aja mereka nggak ada duit. Iya. Nah ini adalah suatu hal ironis di negara kita. Makanya ini adalah COVID ini justru sebenarnya bukan bobrok, tapi COVID ini membuka kesenjangan sosial dan nggak bagusnya sistem kita. Dan harapannya dengan adanya COVID ini kita melek lah bareng-bareng bahwa kita perbaiki bareng-bareng. Ini udah nggak ada kaitan sama politik. Saya tuh pernah kritik pemerintah, dituduh kabur. Saya dukung pemerintah, dibilang cebong. Jadi ini udah nggak ada kaitan sama politik. Ini saatnya kita sadar pada kemanusiaan. Apa yang kita bisa bantu, kita bisa bantu. Misalnya kita ada orang nih, kita lihat ada orang nggak bisa makan, teman kita, ya kita beli dagangannya kalau ada duit. Ada orang kesulitan cari kamar, kita carilah websitenya, ada warga-bantu-warga.com, ada Indonesia Pasti Bisa yang kemarin dipelopori Deddy Corbuzier sama Kemenkes. Itu sebuah gerakan yang harus kita bagus, karena ini udah nggak bisa pemerintah sendiri, ini udah kondisinya konflik ekonomi, konflik kesehatan, dan memang harus sadar, kita harus mengakui. Dan kita sekarang di-ban di Filipina, di-ban Jepang, di-ban Hongkong, di-ban Singapura. Di Arab jadi juga kita ya. diisolir sama negara lain. Betul. Iya, itu makanya sedih banget loh. Itu masalah di-ban juga ya, kayak vaksin kita nih kan belum banyak nih yang mau vaksin. Tadi kan banyak juga yang tadi kasus vaksin di sini, vaksin di situ gitu kan. Terus ada banyak beberapa pilihan vaksin nih, ada Sinovac, ada AstraZeneca. Banyak banget followers aku kayak, Kak aku maunya Sinovac aja deh, padahal AstraZeneca soalnya gini. Nah sebenarnya tuh aku pengen biar dokter Tita tuh edukasi juga kayak ini vaksin tuh yang penting vaksin deh gitu. Jangan milih-milih gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi nonton acara ini, saran sih vaksin apapun itu udah gak penting mereknya. Yang penting kamu kena vaksin aja. Mau kenapa? Karena per 17 Agustus itu vaksin akan menjadi administrasi. Jadi lu boleh nonton konser kalau lu udah vaksin. Lu boleh nonton bola kalau lu udah vaksin. Jadi mau dapat Sinovac, kayak Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, apapun vaksin itu udah paling penting. Karena boleh itu akan membantu gimana? Boleh campur nggak? Iya, boleh campur nggak? Pertama Sinovac, habis itu ini gara-gara abis kena COVID, mungkin beberapa bulan lagi nih aku mau vaksin lagi. Boleh nggak misalnya dapatnya Pfizer gitu? Kalau setahu aku dari jurnal sih disarankan lebih baik merek yang sama, Sinovac ya Sinovac, Astra, Pfizer. Tapi dalam keadaan beberapa hal tertentu bisa, misalkan yang pertama Sinovac, terus habis itu tunggu 2 bulan ganti Astra. Tapi itu tergantung dari BPOM setempat. Nah kalau BPOM kita menganjurkannya satu merek. Ya. Tapi yang beda merek itu booster ketiga. Jadi misal nih KNG sama KSD udah dapat Sinovac, terus enggak, gue mau ke Amerika, di sana kan Pfizer udah dijual bebas. Terus KNG sama KSD ke Amerika, suntik Pfizer booster, gak apa-apa. Iya, soalnya ada beberapa negara yang menolak vaksin Sinovac ya, dokter. Ya kayak sebenarnya bukan menolak sih, jadi mereka pengennya booster ulang. Kayak contoh kalau kita ke Arab Saudi, itu harus di booster Pfizer di sana. Di Malaysia sekarang juga di booster. Intinya adalah ketika kita vaksin bukan berarti kita kebal akan COVID, tapi setidaknya dengan vaksin ini akan ada antibodi yang terbentuk ya dok ya. Jadi mungkin ibaratnya sekali lagi gitu. Banyak meme yang bilang kita masih kecil di vaksin campak, udah gede juga kita tetap dicampakin kan. Iya. Aduh, lemes sih sebenarnya. Pokoknya mudah sirkulasi bisa tetap berjalan. Jadi kan banyak teman-teman juga yang bikin ada program yang lagi gue jalanin sama Enzi, bagi-bagi vitamin sama bagi makanan. Jadi kita beli di tempat makanan orang yang jual makanan berjalan. Jadi tetap itu usaha sirkulasinya tetap bagus. Kemarin juga Mas Darto juga bikin bagi-bagi makanan 10 hari untuk orang yang isoman. Jadi kan restoran tetap berjalan, mereka kasih makanan juga. Ya mudah-mudahan ini kita masih bisa handle lah segala sesuatu yang lagi terjadi ini dengan sirkulasi seperti ini. Tapi memang kita nggak tahu ini terjadi sampai kapan. Kita cuma berharap ini semua COVID menurun, kita sudah bisa mulai hidup tenang dan vaksin juga titiknya ditambahin biar tidak ada kerumunan ketika vaksin. Iya, dan orang sadar vaksin, amin ya. Nggak ada varian-varian baru sih itu tuh varian baru. Aduh. Ya itulah kalau makin berbahaya, mutasi terus. Ini mah kalau aku sih pengennya mau positif vibe sekuat apapun kayaknya kita kan ada negatif, cuman ada satu hal kita saatnya sekarang bantu sesama aja. Maksudnya kita kan punya circle ya, kayak circle pertemanan, circle apa yang kita bisa bantu. Misal teman kita lagi kesusahan, ya kita bantu. Kalaupun kita nggak punya uang, kita bantu promosi. Kalau kita lihat ada orang nggak laku dagangannya, kita beli. Itu tuh
mungkin sepele bagi orang lain. Apaan sih lu bantu cuma 2 orang, tapi bisa jadi bantuan 2 orang itu menghidupi 2 orang kakak. Bisa aja mereka punya keluarga. Betul. Jadi memang saatnya sekarang kita bergerak, lupain dulu politiknya, lupain dulu kita perbedaan visi dan politiknya, tapi kita satu aja lah untuk membantu sesama circle yang kita bisa bantu aja. Kita masuk ke disordered. Pilih delete akun sosial mana? YouTube atau Instagram? Kalau harus delete. Iya, ngedeaktif gitu, ngedeaktif itu kita harus milih. Jujur kalau aku pengen deaktif tuh Instagram ya. Jelas. Karena Instagram itu jujur ya, di dalam statistik kemarin 41% bullying di dunia itu dari Instagram. Dan menurutku tuh Instagram di Indonesia udah isinya bullying semua. Kayak gini, Instagram itu kan gimana cara kita yang punya medsos ngepost apa yang kita mau, iya kan? Iya, betul. Kayak misal saya suka travel, ya saya post travel. Saya suka sepatu, saya post sepatu. Tapi kadang ada orang yang susah lihat orang seneng. Di komen aja pokoknya. Ih jelek sepatu lu. Gak cocok sama muka lu. Kayak, ya elah Bor, kalau lu gak suka ya skip. Nah, makanya sampai detik ini, ada di satu momen mungkin aku akan deaktif Instagram. Karena aku lebih happy di Twitter, nulis sama YouTube. Oke. Di YouTube. Kalau misalkan berarti YouTube atau Twitter kalau di kalau YouTube itu aku nggak ada bintang tamu ya, kayak itu adalah wadah dari aku untuk keluarin ide gue semua. Untuk edukasi gitu-gitu ya. Iya, sharing ide, kayak discuss sama, aku tuh paling suka discuss sama follower ya. Jadi netizen ada apa, Q&A aku buka, aku discuss dengan mereka. Mereka pun bisa ngeritik aku dengan bebas. Oke, kalau kita bahas masalah selera pasangan Dokter Tirta nih, kita yang ringan-ringan dulu deh nih. Lebih suka cewek yang cantik, karena ini judulnya disordered. Lebih suka cewek cantik, wangi, atau cewek pinter banget tapi agak bau dikit? Waduh, agak ini bau banget. Ini nanti kalau ini viral loh, digoreng, jadi digoreng nanti sama. Tapi kalau dari aku sih, kalau apapun ya, jadi kalau dari selera sih mau wangi mau enggak terserah, tapi yang penting aku lebih ke pinter jujur. Kebetulan soalnya pasanganku yang sekarang memang sevisi, dia bisnis deh gitu. Jadi emang Dokter Tirta itu tidak melihat fisik tapi melihat isi otaknya gitu ya Dok ya? Iya, soalnya pasanganku yang sekarang dia emang kebetulan bisnis deh gitu. Ya kalau maksudnya kalau fisik, selama lu punya uang, lu akan bisa cantik masalahnya. Betul. Udah pinter cari duit lagi. Ini ya gak semua cowok tahu kan. Cantik tuh butuh modal, skincare-nya ada, make up-nya ada. Ya itu gara-gara pasanganku yang ngajarin, pasanganku yang sekarang yang ngajarin. Tapi juga cantik itu kan relatif ya. Maksudnya tergantung selera. Ada yang menurut orang, oh Teh Hesti cantik banget. Ada yang menurut orang, enggak biasa aja. Kayak gitu. Iya, makanya cantik aja, itu kan relatif gitu. Makanya relatif, tapi kalau pinter itu gimana, mikirnya gini, kalau kita punya anak ya, kan aku pikirnya udah kayak gitu, kalau kita punya anak, kan yang akan kontak dengan anak itu pasti adalah ibunya, ya kan? Kalau ibunya sendiri tidak memiliki wawasan luas, maka anak ini akan menanyakan ke teman-temannya, yang mengakibatkan nanti dia bisa miskom. Maka aku lebih seneng kalau cewek itu pendidikannya berpendidikan tinggi itu luar biasa, nggak masalah dia endingnya nggak kerja atau ngurus keluarga, tapi ending yang ngurus keluarga nggak masalah, tapi karena dia pinter itu dia akan bisa menularkan ilmunya itu ke anaknya, dan itu aku kerasa banget. Makanya dan itu ternyata yang kebetulan ya ketemu kan, kalau pasangku sekarang kan Anaser ya, dia bisnisnya, dia S2 ITB, kita klubnya itu walaupun kita sering debat, kita klubnya di bisnis. Jadi aku punya partner debat sekaligus partner bicara itu, tapi kalau tapi nggak munafik, aku tetap visual, tapi kita ngulik juga backgroundnya. Dokter Tirta tuh kelahiran 31, zodiaknya apa sih? 30 Enzi. Kamu 30 Juli. Sang zodiak. Kamu 30 Juli Dokter Tirta. 30 Juli, aku 30 Juli. Leo. Berarti sama dong kayak Enzi. Leo tim, Leo geng. Leo geng. Leo geng kita. Anak Leo berdua ya. Iya, narsistik, ya kan, caper. Sabar banget. Dan moody banget Leo ini. Iya tuh kan. Seru juga ya, kita merhatiin juga nih Leo. Tapi kalau Leo ketemu Leo tuh mantep. Pantesan ambisinya tuh terlihat gitu loh, Dok, aku suka.
Ya kalau Leo Berarti tuh, anaknya kayaknya tuh kayaknya ya tempat kayak kita gitu. zodiak person ya. Zodiak person. Enggak. Aku mau Nah. zodiak apapun terserah lah. Kayak baru kali ini dokter Tita di interview ngomonginnya zodiak. Iya, tapi biarin. memang kalau Leo tuh bukan maksudnya aku percaya zodiak apa enggak ya, tapi Iya. memang kalau kita ketemu sesama Leo ataupun Iya aku kan? chat atau memang satu pertama tuh pasti narsistik, capernya tuh setengah mati orangnya. Selalu pengen attention. Oh iya. Betul. Tapi kalau misalkan Leo ketemu Leo, udah kayak punya dunia sendiri gitu ya. Iya, kita kayak orang nggak ngerti rasanya suka di kayak Tir lu viral lo tapi dihujat, oh keren, gak apa-apa, seneng aja gitu, attention seeker pokoknya. Ini Leo sama Leo ngobrol lagi berdua sono. Tapi teman-teman gue rata-rata Leo semua, cewek cowok rata-rata Leo. Cocok sama Gemini katanya. Itu kemarin kasihan loh di Twitter yang Gemini. Kenapa? Baca kan yang Kenapa? mau Nggak cari tahu. pegawai tapi nggak boleh Gemini. Wah tuh ngamuk semua Gemini. Mereka belum pernah tahu itu Gemini kalau ngamuk kayak apa di orang. Oh, dia nggak tahu. Tuh kan? Belum tahu Dokter ini. Tita tahu nih banyak nih tentang zodiak. Kan? Iya, karena aku pernah punya tim Gemini. Pernah punya pegawai Gemini. Mereka tuh tidak bagus kerjanya. Tapi Cerdik kalau ya? udah tersinggung, Nih. wah, mau jabatan apapun digas, itu malah bagus. Makanya aku tidak pernah hiring tuh berdasarkan zodiak. Tapi Karena lebih ke CEO ya. iya, Sio ya? sio Iya malah. lagi. Itu gak sekalian weton Jawa. Ya kan? Selasa Pahing sama Jumat Kliwon, kayaknya wetonnya bagus. Jadi kebetulan nih ya dok, saya sionya babi, Enzi sionya monyet. Nah kira-kira nih. Saya kambing saya. Kamu sio kambing dan babi. Bagus. Bagus. Babi. Aduh kasihan sionya babi. Kita udah ngobrol banyak, Iya. tapi disordernya masih dikit. Kita kasih disorder yang receh-receh dulu deh. Permen mint atau permen asem? Permen mint. Permen mint. Makan jengkol atau Permen pete? mint. Itu sama aja, jengkol aja lah. Nah, sama aja. Mendingan kentut Jengkol, atau ngupil pete lah. depan Apa kaca. ini apa nih? Kentut atau mobil? Oh jelas, Iya. kentut bos. Kentut. Berarti sering kentut sembarangan nih, diam-diam. Pernah nggak lagi di interview orang lagi kayak di interview sama Nggak sama gitu atau maksudnya, lagi ngobrol biar sama sama. menteri, tiba-tiba kentut diam-diam, pernah nggak? Dokter Tita. Oh kalau itu Aku. pernah. Aku pernah. Terus bau, Nggak terus gitu. bau, gitu. Bau Ya, tai tapi aku gitu pura-pura gimana? nggak tahu. Ini pernah ya, aku pernah. Tapi ini, halo Mas Tama, Mas Wisnu Tama. Aduh maafkan saya. Jadi pas zaman itu kita rapat di sebuah sepatu kan. Terus Mas Tama bilang, gila ini bau got apa-apa nih. Terus gue bilang, staff semua ini kentut kali. Ini ngaku di sini, halo Mas Tama, itu saya, maafkan saya. Kentutnya bau got lagi, aduh nggak kebayang ya. Dasar dokter Tita, aduh. Mie goreng atau mie kuah? Oh jelas, mie kuah. Karena lagi sakit gigi. Oh iya bisa. Oke, telur dadar atau telur ceplok? Dadar, gak suka ceplok. Kenapa? Saya tuh tim yang diaduk semua, bubur diaduk dan telur harus diaduk. Hanya orang aneh yang makan bubur tuh gak diaduk. Bubur diaduk. Saya. Orang aneh makan bubur diaduk. Gak Gak bener. aneh, bubur tuh bubur paling enak tuh nggak diaduk. diaduk. No, bubur Nggak, itu jangan diaduk. Gini ya. Boleh. Bubur tuh nggak enak kalau diaduk. Terus di atas ya, ini diaduk, ujungnya diaduk. Gimana bumbunya mau makan, ya kan? Hanya orang aneh, anti men. Apa sih bubur nggak diaduk? Enggak, aku makan kayak gitu, tapi kayak satu gitu loh. Bisa, bener bumbunya nyatu ya, bener ya sih. Iya, jadi kayak di bawahnya putih, Sampai di atasnya ujungnya. lauk-lauknya gitu. Ayo dokter, hari ini kalah karena kita 2 cewek dan 1 Oke, dan siap. Leo. Dan kita tim gak diaduk. Siap. Oke. Apalagi ada lagi ya? tuh, Dokter yang Tita, Kamboja. mendingan bau ketek atau bau jempol? Bau kaki gitu. Wah, bau kaki. Soalnya kan nggak kelihatan, tinggal disemprot parfum. Saya Oh, punya iya, parfum benar. sepatunya soalnya. Dagang Oh, nih. kalian jualannya dagang. Dagang nih. Dagang, Sepatu. cipeng dagang cipeng. Cipeng ya kan. Cipeng Ini kan dagang. toko glodok. Silakan Bukan glodok, saya cipeng. keluar nih. Kalau urusan Ikan sama Cipeng. kaki, sama jempol, sama sepatu, Cipeng langsung keluar dagangannya. Iya, ini Butuh dagangnya keluar untuk nih, glodok jempol nih. wangi ada Sales saya keluar. kan? Dokter Belum pernah Tirta. sih sampai ke bawah gitu.
Cipeng, ya Cipeng kita terima kasih banyak buat ngobrol-ngobrolnya hari ini. Thank you, Dok. Thank you banget. Sehat-sehat. Iya. Semoga cepet kempes nih. Kayaknya udah lupa ya kalau tadi habis operasi karena kita lihat semangat juga ya. Kayak tadi. Gak semangat. Ini kalau misalnya gak sakit saya gas-gasan ini. Sakit banget ini. Berarti emang harus kerem ini segini aja tuh nggak kelihatan sakit dok. Tetap perfect. Tetap perfect ya. Iya. Tetap perfect. Leonya ada Leonya. Mentang-mentang kalian giginya divinil semua ya ini ya. Kita vinil. Enak aja. Kita nggak vinil. Natural, nggak ada. Oh natural. Oke, mantap ya. Siap. Tidak. Aku cewek-cewek anti vinil. Gigi asli. Udah. Sehat-sehat ya dokter, semoga nanti kalau misalkan ngasih konten-konten, bikin konten-konten edukasi semuanya bisa diterima ya, dan gak ada lagi kabar-kabar hoax yang bertebaran. Amin. Kita sama-sama mendukung dokter Tita untuk melawan dan memberikan informasi yang edukatif lah. Kita repost yang bagus-bagus. Amin. Cepat sembuh giginya ya dok, cepat sembuh giginya. Terus dapat tips juga dari dokter Tirta, ingat ketika Anda swab, Anda sekaligus membersihkan hidung Anda. Oke teman-teman top, kita berpisah dulu sama dokter Tirta ya. Gimana jangan dibilang singkatan dong, konotasinya jadi jelek. Udah this or that aja. Saya mikirnya negative thinking. Tot mania, tot lovers gak enak juga. Gak gitu. Masa kita bilang, iya kembali lagi dengan tot lovers kayak. Iya kalau enggak, buat kalian semua yang doyan nonton top gitu kan gak enak banget ya. Ya udah dok, ini kita akan ngalur ngidul karena kita udah terlalu nyaman ngobrol sama dokter ya, berasa temen ya, bukan berasa sama pasien dan dokter ya. Thank you banget dokter sekali lagi, bye bye teman-teman semuanya. Thank you semua. Bye bye.